Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Walil khafdi lan iku kedue i'rab jar salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Al kasratu siji kasroh, wal ya'u lan loro ya, wal fathatu lan telu fathah. Walil hafdi dan bagi i'rab jar atau i'rab khafat salasu alamatin ada 3 tanda. Al kasratu yang pertama tandanya adalah kasroh, wal ya'u dan yang kedua adalah ya, wal fathatu dan yang ketiga adalah fathah. Penjelasannya, sekarang ini kita telah memasuki bagian yang ketiga di dalam tanda-tanda i'rab. Nah, bagian yang ketiga ini adalah menjelaskan mengenai tanda-tanda i'rab jar atau i'rab khafat. Nah, i'rab jar mempunyai 3 tanda atau alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Contohnya, yang pertama adalah kasroh. Kasroh ini adalah tanda atau alamat asli daripada i'rab jar. Contoh daripada kasroh adalah marortu bi zaidin, artinya saya telah bertemu dengan Zaid. Nah, lafadz Zaid ini itu i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar yaitu ba. Kemudian tanda jarnya lafadz Zaid adalah dengan kasroh karena dia adalah isim mufrad. Kemudian tanda yang kedua yaitu ya, contohnya adalah marortu bi zaidaini, artinya saya telah bertemu dengan 2 Zaid. Nah, lafadz zaidaini ini juga i'rabnya adalah jar sebab dia kemasukan huruf jar yaitu ba. Dan tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti daripada kasroh. Kemudian tanda yang ketiga yaitu fathah. Contohnya marortu bi ahmada, artinya saya telah bertemu dengan Ahmad. Nah, lafadz ahmada di sini itu i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar yaitu ba. Dan tanda jarnya adalah fathah di huruf akhirnya, dan ini sebagai pengganti daripada kasroh. Selanjutnya kita baca kembali kitabnya. Fa'ammal kasrotu mongko anapun utawi kasroh, fatakunu mongko iku ono apa kasroh, alamatan iku dadi tetenger, lil khafdi kedue i'rab jar, fi salasati mawadi'a ing dalem telu piro-piro panggonan. Fil ismil mufradi siji ing dalem isim mufrad, al munsorifi kang munsorif, wa jam'i taksiri lan loro ing dalem jamak taksir, al munsorifi kang munsorif, wa jam'il muannasis salimi lan telu ing dalam jamak muannas salim. Fa'amal kasrotu adapun kasroh, fatakunu maka ada apa kasroh, alamatan menjadi tanda, lil khafdi bagi i'rab jar atau i'rab khafat, fi salasati mawadi'a di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad, al munsorifi yang munsorif atau yang menerima tanwin. Wa jam'i taksiri dan yang kedua di dalam jamak taksir, al munsorifi yang munsorif atau yang menerima tanwin. Wa jam'il muannasis salimi dan yang ketiga di dalam jamak muannas salim. Penjelasannya, tanda yang pertama bagi i'rab jar yaitu adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu yang pertama isim mufrad yang menerima tanwin, yang kedua jamak taksir yang menerima tanwin, dan yang ketiga adalah pada jamak muannas salim. Kemudian yang pertama isim mufrad yang menerima tanwin contohnya adalah sebagai berikut ini. Marortu bi zaidin, artinya saya telah bertemu dengan Zaid. Nah, lafadz Zaid di sini ini adalah isim mufrad dan i'rabnya adalah i'rab jar karena dia kemasukan huruf jar berupa ba. Nah, karena dia adalah isim mufrad dan bisa menerima tanwin, maka dia tandanya menggunakan kasroh di huruf akhirnya. Marortu bi zaidin.
Kemudian contoh yang kedua, katabtu biqalamin, artinya saya telah menulis dengan pena. Nah, lafadz kolam di sini i'rabnya juga i'rab jar karena dia kemasukan huruf jar yaitu ba, dan tanda jarnya adalah kasroh pada huruf akhirnya sebab dia adalah isim mufrad yang bisa menerima tanwin. Kemudian yang kedua, jamak taksir yang menerima tanwin. Contohnya marortu birijalin, artinya saya telah bertemu dengan beberapa lelaki. Nah, lafadz rijalin di sini i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa ba, dan tanda jarnya itu adalah kasroh pada huruf akhirnya karena dia adalah jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Kemudian contoh yang kedua, akhotul uluma min kutubin, artinya saya telah mengambil beberapa ilmu dari beberapa kitab. Lafadz kutubin di sini ini i'rabnya adalah jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa min. Dan tanda jarnya lafadz kutubin ini tandanya adalah kasroh di huruf akhirnya karena dia adalah jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Contohnya marortu bimuslimatin, artinya saya telah bertemu dengan para wanita muslimat. Nah, lafadz muslimatin di sini i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa ba. Kemudian tanda jarnya adalah kasroh di akhirnya sebab dia adalah jamak muannas salim. Kemudian contoh yang kedua, inna fi khalqis samawati, artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit. Nah, lafadz as-samawati ini i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia mudhof ilaih kepada lafadz khalqi. Nah, kemudian tanda jarnya adalah kasroh di huruf akhirnya karena dia adalah jamak muannas salim. Selanjutnya kita baca lagi kitabnya. Wa ammal ya'u lan anapun utawi ya fatakunu mongko iku ono apa ya alamatan iku dadi tetenger lil khafdi kedua i'rab jar fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan. Fil asma'il khamsati siji ing dalam asma' khamsah, wa tasniyati lan loro ing dalam isim tasniyah, wal jam'i lan telu ing dalam jamak mudzakkar salim. Wa ammal ya'u dan adapun ya fatakunu maka ada apa ya alamatan menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab jar fi salasati mawadi'a di dalam 3 tempat. Fil asma'il khamsati yang pertama di dalam asma' khamsah, wa tasniyati dan yang kedua di dalam isim tasniyah, wal jam'i dan yang ketiga di dalam jamak mudzakkar salim. Selanjutnya tanda yang kedua bagi i'rab jar yaitu adalah ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu yang pertama asma'ul khamsah, yang kedua isim tasniyah, dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Yang nomor 1 asma'ul khamsah. Contohnya adalah marortu bi abika wa akhika. Artinya saya telah bertemu dengan ayahmu dan saudaramu. Nah, lafadz abika dan lafadz akhika ini i'rabnya adalah i'rab jar. Kenapa? Karena abika kemasukan huruf jar yaitu ba, sedangkan akhika itu ataf kepada lafadz abika. Karena abika jar maka akhika juga ikut jar. Kemudian tanda jarnya adalah ya, yaitu ini, dan akhika juga sama, ya juga. Kenapa? Karena keduanya adalah merupakan asmaul khamsah. Sehingga ketika di'irobi dengan i'rab jar maka menggunakan ya sebagai pengganti daripada kasroh. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Contohnya marortu bi zaidaini. Artinya saya telah bertemu dengan 2 zaid. Nah, lafadz zaidaini ini i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan ba, yang mana ba ini adalah huruf jar. Kemudian lafadz zaidaini tanda jarnya adalah ya karena dia isim tasniyah. Dan ya ini adalah sebagai pengganti daripada kasroh. Kemudian yang kedua contohnya adalah jalastu fi baitaini.
artinya saya telah duduk di 2 rumah. Nah, lafadz baitaini ini i'rabnya adalah i'rab jar karena dia kemasukan huruf jar berupa fi. Kemudian tanda jarnya adalah ya karena dia isim tasniyah. Kemudian yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya marartu bi zaidina. Artinya saya telah bertemu dengan beberapa zaid. Nah, lafaz zaidina ini i'rabnya adalah i'rab jar karena dia kemasukan huruf jar yang berupa ba. Dan tanda jarnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah tanda jarnya itu sama ya. Cuman yang membedakan di sini kalau isim tasniyah sebelumnya itu berharokat fathah dan sesudah ya berharokat kasroh. Jadi kalau ada lafadz zaidaini artinya 2 zaid. Sedangkan jamak mudzakkar salim itu kebalikannya. Sebelum ya itu berharokat kasroh dan sesudah ya berharokat fathah. Jadi ketika ada lafadz zaidina maka maknanya adalah banyak atau beberapa orang yang bernama Zaid. Artinya jamak lebih dari 3. Selanjutnya kita baca kembali kitabnya. Wa ammal fathatu lan anapun utawi fathah fatakunu mongko iku ono apa fathah alamatan iku dadi tetenger lil khafdi kedue i'rab jar fil ismi ing dalam isim alladzi la yang sorifu kang ora nerimo tanwin apa isim. Wa amal fathatu dan adapun fathah fatakunu maka ada apa fathah alamatan menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab jar fil ismi di dalam isim alladzi la yang sorifu yang tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya tanda yang ketiga dari i'rab jar yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi i'rab jar pada isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin atau disebut juga sebagai isim ghairu munsharif. Nah, tadi ketika isim itu bisa menerima tanwin, maka ketika di'irabi dengan i'rab jar tandanya menggunakan kasroh karena dia bisa menerima tanwin. Sedangkan isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin ketika di'irabi dengan i'rab jar maka menggunakan fathah. Selanjutnya, isim-isim yang tidak menerima tanwin ada banyak sekali. Di antara contoh-contohnya adalah berikut ini. Nah, ini contohnya. Yang pertama, marartu bi Ahmada. Artinya, saya telah bertemu dengan Ahmad. Nah, lafadz Ahmad di sini i'rabnya adalah jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa ba. Dan tanda jarnya adalah fathah. Kenapa? Karena Ahmad tidak bisa menerima tanwin. Ahmadan tidak bisa, Ahmadun tidak bisa, Ahmadin juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia ikut wazan fi'il, yaitu wazan af'ala. Ahmada af'ala. Kemudian contoh yang kedua adalah marartu bi Yusufa. Artinya saya telah bertemu dengan Yusuf. Nah, lafadz Yusuf di sini itu i'rabnya juga jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa ba. Dan Yusuf itu juga isim yang tidak bisa menerima tanwin. Oleh karena itu, tanda jarnya adalah menggunakan fathah. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi Fatimata. Artinya, saya telah bertemu dengan Fatimah. Lafadz Fatimah di sini i'rabnya adalah i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa ba. Dan karena dia ini adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, maka tanda jarnya adalah menggunakan fathah. Kemudian contoh yang keempat, sholaitu fi masajida. Artinya saya telah sholat di beberapa masjid. Nah, lafadz masajida di sini i'rabnya juga i'rab jar sebab dia kemasukan huruf jar berupa fi. Dan karena dia tidak bisa menerima tanwin, maka tanda jarnya adalah dengan menggunakan fathah. Selanjutnya di bawah ini adalah skema atau bagan secara singkat yang menjelaskan mengenai tanda-tanda i'rab jar. Jadi tanda i'rab jar ini ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada isim mufrad, jamak taksir,
dan jamak muannas salim. Sedangkan ya menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Kemudian fathah menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Jadi demikian sahabat penjelasan singkat mengenai tanda-tanda i'rab jar. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.